Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan model komunikasi menurut Shannon and Weaver. Kenalkan, anggota dari kelompok 3 terdiri dari Safira Ristia Wahyuningrum, Tias Purwaningsi, Dwi Anggraini, Sugi Widiani, dan Fitriana Putri Anggraini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi komunikasi menurut Shannon and Weaver. Komunikasi adalah proses pemindahan makna dari sumber pesan atau source kepada penerima pesan atau receiver. Dalam model komunikasi Shannon and Weaver terdapat beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri dari sumber informasi, transmitter, media, penerima, tujuan, dan gangguan. Sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan. Sumber informasi dapat berupa orang, buku, dokumen, lembaga, atau sejenisnya. Sumber informasi merupakan dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Komponen selanjutnya yaitu transmitter, merupakan pemancar yang mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Kemudian media merupakan sarana untuk penyampaian pesan. Nah, untuk media di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media elektronik, contohnya seperti tablet, smartphone, komputer, dan laptop. Yang kedua yaitu media non-elektronik, contohnya seperti koran, majalah, surat, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu media massa, contohnya seperti radio dan televisi. Kemudian selanjutnya yaitu penerima dan decoding. Istilah Shannon mengenai penerima dan decoding atau penginterpretasian pesan seperti berlawanan dengan istilah penyandian pesan. Pada komunikasi tatap muka, kemungkinan transmitter menyandikan pesan dengan menggunakan alat-alat suara dan otot-otot tubuh. Penerima dalam hal ini adalah alat-alat tubuh yang sederhana yang sanggup mengamati sinyal. Misalnya, telinga menerima dan menguraikan sandi pembicaraan, mata menerima dan menguraikan sandi gerakan badan dan kepala. Jelaslah jika seorang individu pada komunikasi tatap muka kekurangan salah satu atau lebih organ tubuh, maka penerimaan pesan akan menjadi terhambat. Selanjutnya yaitu tujuan atau destination. Komponen terakhir dari Shannon adalah destination atau tujuan yang dimaksud oleh si komunikator. Destination ini adalah otak manusia yang menerima pesan yang berisi bermacam-macam hal, ingatan, atau pemikiran mengenai kemungkinan dari arti pesan. Kemudian berikutnya yaitu sumber gangguan atau biasa disebut dengan noise. Dalam model komunikasi Shannon ini terlihat adanya faktor sumber gangguan pada waktu memindahkan sinyal dari transmitter kepada si penerima. Misalnya, pada waktu Anda berbicara dengan teman di jalan, kedengarannya suara mobil lewat yang mengganggu pembicaraan. Nah, gangguan itu dinamakan dengan noise. Gangguan ini selalu ada dalam tiap-tiap komunikasi. Kelebihan dari model komunikasi Shannon and Weaver. Model komunikasi ini dapat diaplikasikan dalam komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa. Kelebihan selanjutnya yaitu penyampaian informasi dalam berkomunikasi terkesan lebih mudah, membuat pengembangan teknologi informasi menjadi suatu hal yang penting dalam komunikasi, karena menurut model ini, komunikasi membutuhkan media penghubung. Kelebihan selanjutnya yaitu menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Kekurangan dari model komunikasi Shannon and Weaver. Komunikasi ini dianggap satu arah, sehingga tidak adanya feedback yang didapat, dan komunikasi ini dipandang sebagai fenomena yang statis. Dalam praktek komunikasinya, disebut bahwa komunikasi model ini memiliki gangguan atau yang disebut dengan noise. Yang selanjutnya adalah contoh aplikasi dari model komunikasi Shannon-Weaver. Model Shannon-Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model Shannon-Weaver ini mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Dalam percakapan, sumber informasi ini adalah otak. Transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal, kata-kata terucapkan yang ditransmisikan lewat udara sebagai saluran. Penerima yakni mekanisme pendengaran melakukan operasi sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi dari sinyal. Sasaran adalah otak dari tujuan pesan itu. Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Contoh aplikasinya itu seperti dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi secara antar pribadi yang kebanyakan dilakukan orang-orang pada umumnya. Analisa model komunikasi Shannon dan Weaver berdasarkan kehidupan sehari-hari. Model Shannon dan Weaver sering disebut model matematis atau model teori informasi. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Dalam percakapan, sumber informasi adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal yang ditransmisikan lewat udara. Penerima, yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi yang sebaliknya dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Tujuannya adalah otak
orang yang menjadi tujuan tersebut. Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver adalah bising atau noise, yakni setiap gangguan dan yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Noise ini contohnya adalah saat kita mengobrol dengan seseorang telepon, saat kita sedang berdiri di pinggir jalan, dan kita terganggu dengan suara berisik dari kendaraan yang berlalu lalang di depan kita. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut. Dengan adanya sumber gangguan ini, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Bisa saja, pesan yang disampaikan oleh sumber informasi tidak sampai ke tujuan. Bisa juga, penerima salah mengartikan pesan, atau dapat pula pesan justru diterima oleh orang lain.